Perkenalkan, nama saya Eki Asrina dengan NIM F2020010093 dari kelas A2, Prodi Sains Fakultas Farmasi, Universitas Mandala Waluya, Kendari. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi panca indera dengan 3 topik, yaitu anatomi fisiologi hidung, lidah, dan kulit. Anatomi fisiologi hidung. Anatomi hidung. Hidung merupakan alat indera manusia yang menangkap rangsang berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Anatomi hidung manusia terdiri dari beberapa bagian. Masing-masingnya memiliki peranan tersendiri, tapi saling bekerja sama agar organ yang satu ini bisa berfungsi dengan sempurna. Hidung manusia lebih dari yang sekedar terlihat secara langsung oleh mata. Berikut ini pembagiannya secara rinci. Hidung bagian luar. Anatomi hidung bagian luar berupa piramid terbalik di mana bagian atas merupakan pangkalnya atau dasarnya, sedangkan bagian bawah merupakan puncak. Hidung bagian luar ini 2/5-nya dibentuk oleh kerangka tulang dan 3/5-nya tulang rawan yang dilapisi oleh kulit serta jaringan ikat. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa anatomi hidung bagian luar ini antara lain pangkal hidung atau birit G, batang hidung atau dorsum nasi, puncak hidung atau hip, ala nasi atau sayap hidung, kolumella, sekat tulang rawan dan kulit, dan lubang hidung atau nares anterior. Puncak hidung dinamakan juga sebagai apex. Apex atau puncak hidung ini sampai di bagian atas bibir tengah dinamakan sebagai kolumella, sedangkan tempat bertemunya kolumella dengan bibir tengah bagian atas dinamakan sebagai dasar hidung. Yang kedua, rongga hidung. Susunan rongga hidung manusia sebenarnya cukup kompleks. Struktur ini dimulai dengan bagian depan lubang hidung yang dinamakan vestibulum. Area ini dilapisi oleh lapisan sel yang bernama epitelium. Di belakang vestibulum terdapat struktur yang bernama concha nasalis atau turbinate. Lalu di atasnya ada area olfaktori yang berperan dalam proses penciuman. Area ini adalah satu-satunya bagian yang tidak berperan dalam proses pernapasan. Lalu, di area rongga hidung paling belakang, terdapat nasofaring yang menghubungkan hidung dengan mulut. Di dalam nasofaring ada semacam saluran yang mengaitkan hidung dan mulut ke telinga bagian tengah. Yang ketiga, membran mukosa. Membran mukosa merupakan bagian yang melapisi sebagian besar area rongga hidung. Lapisan ini berfungsi untuk membuat udara yang kita hirup menjadi lebih lembab dan hangat. Selain itu, lapisan membran mukosa juga berfungsi untuk menyaring udara. Proses ini memungkinkan udara yang masuk ke paru-paru sudah dalam keadaan bersih dan siap diedarkan ke seluruh tubuh. Yang terakhir, lubang sinus. Lubang sinus juga merupakan bagian dari struktur rongga hidung, terdiri dari 4 jenis. Lubang-lubang ini berfungsi juga untuk meringankan beban di tengkorak kepala, sehingga kepala kita tidak terlalu berat. Jenis-jenis dari lubang sinus. Yang pertama, sinus etmoidal. Sinus ini terletak di area dekat batang hidung. Sinus ini sudah muncul sejak lahir dan akan terus berkembang. Yang kedua, sinus maksila. Sinus ini terletak di area dekat pipi dan sudah muncul sejak awal lahir. Sama seperti sinus etmoidal, sinus maksila juga akan terus berkembang. Yang ketiga, sinus frontalis. Sinus frontalis terletak di area dahi. Berbeda dari 2 sinus sebelumnya, sinus ini tidak muncul sejak awal kelahiran dan baru terbentuk pada usia sekitar 7 tahun. Yang terakhir, sinus sphenoidal. Terletak paling dalam dibanding sinus-sinus lainnya. Sinus sphenoidal terletak sembunyi di balik rongga hidung. Sinus ini pun biasanya baru terbentuk saat seseorang sudah memasuki usia remaja. Fisiologi hidung. Yang pertama, fungsi hidung dalam sistem pernapasan. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa hidung manusia berperan dalam proses pernapasan. Namun, tahukah Anda proses apa saja yang terjadi di organ ini? Sebelum udara masuk ke paru-paru, hidung merupakan pintu masuk udara yang utama. Udara yang masuk kemudian akan diolah di rongga hidung, seperti dilembabkan dan dihangatkan agar lebih layak masuk ke paru-paru. Yang kedua, fungsi hidung dalam sistem pertahanan tubuh.
Di rongga hidung, udara juga melalui proses penyaringan. Proses ini dilakukan oleh lendir lengket yang terdapat di membran mukosa. Lendir tersebut akan menangkap debu, bakteri, maupun partikel-partikel penyebab penyakit. Selain lendir yang biasa disebut ingus, kotoran juga disaring oleh rambut-rambut halus yang bernama silia. Dengan begitu, udara yang masuk ke dalam paru-paru adalah udara yang bersih. Itulah sebabnya hidung dianggap penting dalam sistem pertahanan tubuh. 3. Fungsi hidung sebagai indera penciuman. Hidung juga berfungsi sebagai indera penciuman. Kemampuan ini merupakan salah satu dari sekian banyak cara tubuh untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Hidung kita bisa mencium bau-bau tertentu, karena di dalamnya terdapat reseptor yang sensitif terhadap partikel bau di udara. Reseptor ini berukuran sangat kecil, tapi jumlahnya sangat banyak. Bahkan, di dalam satu hidung terdapat sekitar 10 juta reseptor. Hal ini memungkinkan otak kita mengenali sekitar 10.000 jenis bau yang berbeda. 4. Fungsi hidung dalam membantu pengecapan makanan. Banyak orang berpikir bahwa organ yang berkaitan dengan pengecapan makanan hanyalah lidah, padahal hidung juga memiliki peran yang penting. Agar kita bisa merasakan makanan dan minuman yang dikonsumsi, kemampuan manusia dalam mencium aroma makanan dan merasakan makanan ternyata bekerja sama agar kita bisa merasakan kenikmatan asupan secara maksimal. Itulah sebabnya saat hidung sedang mampet, makanan yang dikonsumsi pun terasa kurang enak. Jika masih tidak percaya, coba dicicipi. Anatomi fisiologi lidah. Anatomi lidah. Lidah adalah alat indera yang berfungsi merasakan rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Lidah dapat merespon berbagai jenis dan macam rasa, seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Lidah terletak di dasar mulut, ujung dan pinggiran lidah bersentuhan dengan gigi bawah. Lidah secara anatomi terbagi atas 3 bagian, yaitu apex linguae atau ujung lidah, corpus linguae atau badan lidah, dan radix linguae atau akar lidah. Yang pertama, apex linguae atau ujung lidah. Sesuai namanya, ujung lidah adalah bagian lidah paling depan, dekat dengan bagian belakang gigi seri. Sama seperti badan lidah, ujung lidah juga bisa digerakkan dengan bebas. Yang kedua, badan lidah. 2/3 bagian lidah lain disebut dengan badan lidah. Bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Yang terakhir, akar lidah. Akar lidah adalah bagian yang terlihat saat kita mengangkat lidah. Di bagian ini pembuluh vena terlihat jelas berwarna ungu kebiruan. Akar lidah juga terkadang berfungsi sebagai tempat pemberian obat, sebab untuk jenis obat tertentu, penyerapannya terjadi lebih cepat apabila diletakkan di bagian ini pada lidah. Tipe-tipe papilia lidah. Bagian lidah selanjutnya adalah papilia. Struktur yang terlihat seperti rambut-rambut halus ini dapat dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masingnya memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi yang berbeda. Yang pertama, papilia circumvallata. Papilia circumvallata berukuran lebih besar dari papilia lainnya, tapi bentuknya cenderung lebih datar. Papilia ini berada di 2/3 belakang lidah. Yang kedua, papilia filiformis. Papilia filiformis terletak sejajar dengan sulcus terminalis dan berbentuk panjang serta berjumlah cukup banyak. Papilia jenis ini memiliki ujung saraf yang sensitif terhadap sentuhan. Yang ketiga, papilia foliata. Papilia foliata terletak di sebelah kiri dan kanan lidah. Jumlah papilia ini tidak banyak dan ukurannya pun tidak besar. Namun, mereka tetap memiliki reseptor rasa yang berguna dalam proses pengecapan. Yang terakhir, papilia fungiformis. Papilia fungiformis adalah papilia yang berbentuk seperti jamur dan tersebar di antara papilia filiformis. Seringkali, papilia jenis ini terlihat sebagai bercak merah di lidah. Papilia ini paling banyak ditemukan di ujung dan samping lidah. Otot-otot yang ada di lidah. Secara garis besar,
Otot yang terdapat pada lidah dibagi menjadi dua, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik adalah otot yang membentuk lidah, sedangkan otot ekstrinsik mengaitkan lidah ke struktur sekitarnya dan berperan dalam menentukan posisi lidah. Otot intrinsik lidah, bagian-bagiannya musculus longitudinal superior. Otot inilah yang memungkinkan ujung lidah menekuk. Otot ini juga berperan saat kita melipat lidah ke atas. Musculus longitudinal inferior. Otot ini yang berperan saat kita menekuk otot ke bawah dan memperpendek maupun memperpanjang lidah. Musculus transversus linguae. Otot transversal lidah adalah otot yang berperan saat kita menjulurkan lidah dan membuatnya menjadi lebih panjang dan sempit. Musculus verticalis linguae. Otot vertikal lidah berperan saat lidah bergerak melebar di dalam mulut sehingga mendorong bagian belakang gigi. Yang kedua, otot ekstrinsik lidah. Bagian-bagiannya musculus genioglossus. Otot ini berbentuk seperti kipas dan merupakan penyusun sebagian besar bagian lidah. Otot ini memungkinkan lidah bergerak lebih ke dalam, menjulur keluar, atau melakukannya secara bergantian dalam waktu yang cepat. Musculus hyoglossus. Musculus hyoglossus berbentuk tipis dan berfungsi untuk menarik lidah kembali ke dalam rongga mulut. Musculus styloglossus. Bersama dengan otot hyoglossus, styloglossus berperan dalam menarik lidah ke belakang sehingga proses menelan bisa berjalan dengan lancar. Musculus palatoglossus. Otot ini berfungsi untuk mengangkat lidah bagian belakang. Fisiologi lidah. Yang pertama, mengecap rasa. Permukaan lidah terdiri dari begitu banyak sel pengecap dan ujung saraf yang memungkinkan kita mengenali berbagai rasa baik yang enak maupun tidak enak. Kemampuan mengecap rasa ini juga bisa dibilang melindungi tubuh kita dari berbagai kemungkinan bahaya, sebab dengan kemampuan ini kita bisa mengenali makanan yang sudah basi atau makanan beracun karena rasanya berbeda dari biasanya. Yang kedua, untuk makan dan minum. Lidah adalah organ yang lentur dan bisa digerakkan ke berbagai arah. Hal ini membuatnya berguna saat kita sedang makan dan minum, sebab organ ini akan membantu menghisap, mengubah makanan menjadi padat, lebih lembut agar lebih mudah ditelan, dan memulai proses menelan sebelum selanjutnya lanjut masuk ke rongkongan. Yang ketiga, membantu proses menghisap. Pada bayi, lidah berperan sangat penting dalam proses menyusu. Organ ini bekerja layaknya mesin pemompa yang menekan puting untuk mengeluarkan susu. Tekanan yang dihasilkan lidah ini akan merangsang air susu untuk keluar dari payudara. Yang keempat, membantu proses pengunyahan. Saat kita mengunyah makanan, lidah bersama dengan pipi bagian dalam akan bekerja sama menggerakkan makanan ke permukaan kunyah gigi. Lalu, lidah akan menekan makan yang sudah dikunyah ke langit-langit mulut sehingga siap untuk ditelan. Pergerakan lidah di dalam rongga mulut saat mengunyah juga merangsang keluarnya air liur sehingga makanan lebih mudah ditelan. Bagian dari sistem pertahanan tubuh. Ujung lidah merupakan bagian tubuh yang paling sensitif terhadap sentuhan. Sensitivitas inilah yang membuat lidah bisa melindungi tubuh dari berbagai gangguan. Itulah alasannya saat ada kerikil kecil atau duri yang tidak sengaja masuk ke rongga mulut, rasanya akan sangat mengganggu, padahal ukurannya tidak seberapa, sebab lidah sangat sensitif terhadap sentuhan. Terakhir, membantu berbicara. Untuk bisa menghasilkan suara yang bermakna, lidah, bibir, dan gigi perlu bekerja sama dengan baik. Dalam proses bicara, lidah memang merupakan salah satu organ penting. Bahkan, organ ini bisa membantu menghasilkan lebih dari 90 kata per menit dengan lebih dari 20 gerakan berbeda. Lidah juga merupakan organ utama dalam pengucapan huruf T, D, L, dan R. Anatomi fisiologi kulit. Anatomi kulit. Kulit adalah organ terbesar dalam tubuh manusia dan sangat penting. Kulit adalah organ besar, luasnya diperkirakan sekitar 2 meter kuadrat dan beratnya 4 kg, yaitu sekitar 6% dari total berat badan. Kulit menutupi seluruh permukaan luar tubuh manusia dan merupakan situs utama interaksi dengan dunia sekitarnya.
Dari yang paling luar hingga yang terdalam, kulit terdiri atas 3 lapisan jaringan dengan asal embriologis yang berbeda, yaitu epidermis, dermis, dan lapisan subkutan atau hipodermis. Epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit pertama dan yang terluar, satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat oleh mata telanjang, karena menutupi permukaan seluruh tubuh. Ini adalah lapisan kulit dengan jumlah sel terbesar dan dengan kapasitas luar biasa untuk regenerasi. Epidermis terbagi menjadi 5 lapisan, yaitu stratum corneum. Stratum corneum terdiri atas sel tanduk keras yang terbentuk dari keratin. Lapisan ini merupakan lapisan terluar kulit yang fungsinya untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Stratum lucidum. Stratum lucidum merupakan lapisan kulit yang tipis yang hanya terdapat pada kulit tebal seperti pada telapak tangan dan kaki. Lapisan ini berfungsi meredam gesekan antara lapisan epidermis. Stratum granulosum. Stratum granulosum merupakan lapisan ketiga dari epidermis yang berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit. Stratum spinosum. Stratum spinosum merupakan lapisan epidermis yang berfungsi untuk menciptakan keratin. Keratin adalah bahan pembentukan sel kulit, rambut, dan kuku. Stratum basal. Stratum basal merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan yang satu ini terdapat melanosit, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen, yang memiliki fungsi untuk melindungi kulit dari radiasi. Dermis atau corium atau juga disebut kulit janggut. Dermis merupakan lapisan kulit kedua setelah epidermis. Lapisan ini memberikan struktur pendukung pada kulit dan memberikannya resistensi dan elastisitas. Ini pada dasarnya terbentuk dari jaringan ikat fibroelastik. Penyusun lapisan dermis. Pertama, pembuluh darah. Pembuluh darah kapiler pada lapisan ini berfungsi sebagai pemberi nutrisi dan juga oksigen kepada sel-sel kulit serta rambut agar tidak mati dan rusak, serta berfungsi dalam menjaga panas tubuh karena adanya oksigen di dalam pembuluh darah. Pada lapisan ini, pembuluh darahnya sangat luas, sehingga dapat menampung sekitar 5% dari jumlah darah di seluruh tubuh. Ujung saraf indera. Bagian ini terdiri atas ujung saraf peraba dan ujung saraf perasa. Bagian ujung saraf perasa ini bisa merasakan rangsangan berupa sentuhan, tekanan, nyeri, dingin, dan panas. Sedangkan ujung saraf peraba bisa merasakan kasar atau halusnya sesuatu. Ujung saraf persebarannya tidak merata ke seluruh permukaan lapisan dermis. Misalnya, ujung-ujung jari memiliki lebih banyak ujung-ujung saraf peraba. Kelenjar keringat. Kelenjar ini berfungsi untuk sistem ekskresi keringat yang terdiri atas air dan mineral lain. Keringat yang dihasilkan oleh tubuh kita dibawa ke permukaan untuk dikeluarkan melalui pori-pori atau rongga kulit. Keringat tersebut merupakan zat-zat sisa metabolisme terutama garam dapur atau NaCl. Kantung rambut. Bagian ini berisi akar dan batang rambut. Rambut bisa tumbuh sebab memperoleh suplai nutrisi dari pembuluh kapiler ke akar rambut. Di dekat akar rambut terdapat otot-otot yang bisa menyebabkan rambut menegang ketika ia berkonsentrasi, dan dekat akar rambut terdapat ujung-ujung saraf perasa sehingga ketika rambut dicabut kita bisa merasakannya. Terakhir, kelenjar minyak. Kelenjar ini terletak di sekitar batang rambut. Kelenjar minyak memiliki fungsi untuk menghasilkan minyak yang bisa menjaga agar rambut tetap sehat dan tidak kering. Hipodermis. Hipodermis merupakan lapisan terdalam kulit yang disebut juga jaringan subkutan atau subkutis. Lapisan ini mengandung lemak paling banyak untuk melindungi tubuh serta membantu tubuh untuk menyesuaikan diri dengan suhu luar. Selain itu, hipodermis juga berperan sebagai pengikat kulit ke otot dan berbagai jaringan yang ada di bawahnya. Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa lemak yang terdapat dalam lapisan ini tidak sama dengan lemak visceral yang jahat karena gaya hidup yang buruk. Lapisan lemak pada lapisan ini akan selalu berada di bawah kulit. Jumlahnya pun dapat bervariasi pada setiap individu, tergantung dari komposisi lemak dalam tubuh. Fisiologi kulit. Fungsi proteksi. Kulit tersebut berfungsi di dalam menjaga bagian di dalam tubuh terhadap gangguan fisik yang di luar tubuh, seperti contohnya gesekan, tekanan, tarikan, dan lain sebagainya.
Fungsi absorpsi. Kulit tersebut lebih mudah untuk dapat menyerap yang menguap dari benda cair atau juga padat, begitu juga yang larut seperti layaknya lemak. Fungsi ekskresi. Kelenjar-kelenjar pada kulit tersebut akan mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna ialah sebagai hasil dari metabolisme di dalam tubuh. Fungsi persepsi. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensor di dermis serta juga subkutis terhadap suatu rangsangan panas yang diperankan oleh badan-badan subkutis serta juga rufini di dermis. Fungsi pembentukan pigmen. Sel pembentuk suatu pigmen yaitu melanosit yang berada pada lapisan basal serta juga sel yang berasal dari rigi saraf. Fungsi keratinisasi. Di lapisan epidermis dewasa itu terdapat 3 lapisan, yakni lapisan melanosit, keratinosit, dan sel Langerhans. Itu saja yang dapat saya bisa sampaikan mengenai materi anatomi fisiologi panca indera bagian hidung, lidah, dan kulit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.